Tuhan sedang mempersiapkan generasi angkatan yang dimurnikan oleh Tuhan, yang sudah teruji oleh tantangan di dalam sejarah, teruji oleh pandemi COVID-19. Selamat pagi saudara-saudaraku, Shalom. Senang berjumpa kembali dengan saudara, perjumpaan di dalam firman Tuhan. Kemarin kita telah belajar dan menggumuli firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 15, bahwa Yesus adalah perantara seluruh umat manusia, perantara dunia dengan Allah. Sehingga orang yang percaya, yang diantarai Yesus dengan Allah, akan memperoleh bagian hidup yang kekal. Dan di dalam perenungan pembelajaran kita kemarin, hidup yang kekal akan bermakna, akan memperoleh arti ketika kita membangun ibadah yang kontekstual. Ibadah yang hidup tertuju kepada Allah yang hidup di dalam kenyataan hidup. Dan itulah yang kita maksudkan kemarin, bagaimana kita membangun ibadah yang hidup di tengah pandemi COVID-19. Dan pastilah banyak hal yang baru dari pengalaman hidup kita kemarin, dan kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan sapaan firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 10. Firman Tuhan berkata untuk saudara dan saya, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan iman dari umat Allah di rumah ibadat, di sinagoge. Ungkapan iman umat, karena umat yakin, umat berpegang teguh kepada iman, kepada hubungan dengan Allah. Tetapi di dalam perjalanan bangsa itu, umat Israel, ada masa-masa suram, masa-masa di mana bangsa itu tidak tunduk kepada Tuhan dan terakumulasi kejahatannya, sampai-sampai Tuhan harus menghukum bangsa itu sampai ke pembuangan. Dalam artian ini, saudara-saudara, umat berkata bahwa semua perjalanan yang sulit itu merupakan bentuk ujian dari Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan mendapatkan umat yang murni, yang lolos dari ujian, lolos dari masa-masa sulit yang Tuhan izinkan, bahkan Tuhan lakukan terhadap umat itu. Nah, saudara-saudaraku, peristiwa pengalaman umat dimurnikan oleh Tuhan digambarkan oleh pemazmur dalam bentuk lagu, dalam bentuk ungkapan ibadah liturgi sebagai pemurnian perak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai-sampai umat berkata, sejalan dengan pengakuan bahwa umat dimurnikan oleh Tuhan dengan berbagai tantangan di dalam perjalanan bangsa itu. Umat berkata bahwa aku akan membawa korban persembahan di rumah Tuhan, dan aku akan membayar nazarku. Itulah nazar yang keluar dari hati yang sungguh dari umat ketika mereka pada masa-masa sulit. Dan nazar itu ketika Tuhan sudah memulihkan, sudah membawa umat itu kembali dari pembuangan, dan mereka bersyukur kepada Tuhan, dan mereka ingat akan janji,
akan nazarnya kepada Tuhan dan harus melakukannya adalah melanggar iman, melanggar janji kepada Tuhan apabila apa yang sudah kita nazarkan tidak kita penuhi. Saudara-saudaraku, saya yakin pada masa-masa sulit yang kita hadapi, ketika kita sedang berjuang, memutus dan mengatasi COVID-19 ini, pasti ada tersembunyi di hati kecil atau sempat terlintas niat-niat baik akan melakukan yang terbaik dan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada nazar tertentu mungkin di dalam hati kita. Dan saudara-saudara, sabarlah, ada saatnya saudara untuk melakukan, memenuhi janji saudara, nazar saudara kepada Tuhan. Karena COVID-19 akan berlalu, pasti berlalu. Pasti berlalu, bukan berarti tanpa bekas, langsung sirna begitu saja. Saudara-saudaraku, COVID-19 sudah menjadi bagian kehidupan kita. Saya tidak membayangkan virus itu akan lenyap sama sekali, dan syukur kalau boleh lenyap sama sekali. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan sedang mempersiapkan generasi ini. Tuhan sedang mempersiapkan angkatan ini, angkatan yang bersahabat, yang siap menerima kenyataan bahwa hidup kita dan di sekitar kita memang corona akan tetap bertahan. Tetapi yakinlah, persoalan boleh silih berganti datang kepada kita. Virus atau penyakit apapun boleh banyak di sekitar kita. Sebagaimana halnya seperti selama ini. Sebetulnya begitu banyak virus dan bakteri yang ada di sekitar kita. Tetapi yakinlah, Tuhan sedang memproses kita. Akan mendapatkan generasi angkatan yang murni apabila betul-betul takut akan Tuhan dan siap menerima kenyataan bahwa hidup kita bukan steril dari berbagai penyakit, virus, atau apapun. Tetapi memang hidup kita, memang kita ada di tengah-tengah dunia dengan berbagai tantangan, ancaman. Walaupun mungkin selama ini itu tidak terpikirkan. Tetapi pengalaman sejarah sekarang ini mengajarkan kita untuk siap menerima. Itu berarti saudara-saudara akan banyak yang berubah. Perilaku kita pun karena sekian lama dengan perlakuan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Komunikasi antar manusia, komunikasi dengan orang lain, sosial, bahkan dengan keluarga, komunikasi di tengah jemaat, dan kehidupan ekonomi, di mana kita tidak bisa lagi hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita memikirkan kesehatan sendiri, itu berarti kita akan sakit sendiri. Tetapi ketika kita memikirkan kesehatan orang lain, maka kita akan memelihara kesehatan bersama. Dan itu menyangkut biaya, menyangkut harga yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, saudara, semua proses di dalam kehidupan ini, dalam iman, kita melihat dan memaknai secara positif. Bahwa ini semua sebuah proses yang sedang berlangsung yang kita maknai secara positif untuk membawa kita lebih takut kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan menghormati orang lain. Sangat disayangkan ketika kita sedang berjuang menghadapi kehidupan itu sendiri, seluruh umat manusia, seluruh bangsa berjuang menjaga kehidupan itu sendiri. Kita sibuk seperti renungan kita kemarin, membangun tantangan fiktif, tantangan yang bukan kita hadapi sekarang, tetapi menjadi kita hadapi hanya karena permainan kata-kata, permainan pikiran untuk kepentingan-kepentingan kita. Mari kita tinggalkan kebiasaan itu, saudara-saudara. Marilah kita hadapi tantangan kehidupan real yang sedang terjadi. Biarlah kesulitan hari ini kita hadapi hari ini. Kita lihat besok
masa depan yang lebih cerah. Saudara-saudaraku, yakinlah Tuhan sedang mempersiapkan generasi angkatan yang dimurnikan oleh Tuhan, yang sudah teruji oleh tantangan di dalam sejarah, teruji oleh pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita punya tekad dan semangat yang lebih baik, yang lebih kuat, lebih kokoh untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bersama Tuhan kita mampu, kalau mau. Tuhan memberkati kita. Amin.